semuanya, perkenalkan, nama saya Alfian Ajisin Syabadang. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 Universitas Bengkulu, kelas internasional dengan NPM B1A 024198. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum, profesi or proses profesional untuk penilaian UAS semester 1. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan tuntutan profesionalisme. Profesionalisme aparat penegak hukum melibatkan pengetahuan, penugasan ilmu hukum, keterampilan, dan kepribadian. Mereka dituntut untuk mampu bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan. Personalisme ini merupakan keberanian untuk menegakkan keadilan, kemampuan berpikir keras, serta kesadaran moral dan etika. Baiklah, yang kedua adalah permasalahan penegakan hukum. Judicial cooperation, degradasi moral, lemahnya sistem hukum, dan budaya lama menjadi kendala besar. Para penegak hukum seringkali lebih fokus pada keuntungan material daripada melayani masyarakat. Praktik mafia hukum, korupsi, dan pola pikir yang usang semakin memperburuk situasi. Baiklah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi personalisme. Yang pertama adalah rekrutmen dan pendidikan. Berasa rekrutmen yang belum ideal hanya mensyaratkan pendidikan formal tanpa fokus pada integrasi dan pengalaman. Yang kedua adalah strukturalisasi. Tidak ada sistem jenjang karir yang jelas. Bahkan terjadi kesimpangan antara polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Dan yang ketiga adalah sarana-prasarana, keterbatasan anggaran dan fasilitas memperumit penyelesaian kasus. Dan yang terakhir adalah kode etik profesi. Makna kode etik seringkali diabaikan, padahal kode ini sangat penting untuk menjaga kesetiaan dan pengabdian. Baiklah, kita sudah sampai pada tahap terakhir, yaitu solusi untuk membangun profesionalisme. Yang pertama yaitu pendidikan berkelanjutan atau accounting legal education, dan pembekalan etika profesi harus diutamakan. Selanjutnya, perbaikan sistem remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi praktik korupsi. Kemudian, reformasi total dalam struktur dan budaya hukum di Indonesia. Political will the pemerintah sangat diperlukan untuk menggerakkan perubahan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, membangun personalisme. Aparat penegak hukum membutuhkan kontribusi antara pendidikan, reformasi struktur hukum, penerapan etika profesi, dan dukungan masyarakat. Hal ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan penegakan hukum yang adil. Baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari rangkuman saya mengenai personalisme dan etika bagian 3, bab 3, mata kuliah sosiologi hukum. Dan saya harap video ini dapat mengedukasi kalian. Sekian yang saya bisa sampaikan.